Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya tidak akan membahas analisa saham, karena seperti yang kita tahu, IHSG hari ini masih terus melanjutkan penurunan. Di video ini saya akan coba membahas tentang program nabung saham. Pada bursa yang sedang crash seperti saat ini, banyak investor yang marah dan menyalahkan pemerintah atas gagalnya program nabung saham ini. Karena pasti hampir semua investor yang baru mulai menabung saham 2 tahun terakhir ini mengalami kerugian yang cukup dalam saat ini. Apakah sekarang program nabung saham ini disebut gagal? Semoga pembahasan telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Yang pertama yang harus kita bahas adalah mindset. Seperti yang kita tahu, mindset seorang trader dengan investor atau yang kita sebut nabung saham itu berbeda. Tujuan seorang trader membeli saham hanya untuk mendapatkan profit atau capital gain dari saham yang dibeli. Seorang trader tidak terlalu mementingkan fundamental perusahaan. Yang penting mereka menjual saham di atas harga saham yang mereka beli. Jadi contoh membeli di harga 500, menjual di harga 550 atau di harga 510. Yang penting profit. Mau berapa persen pun tiap-tiap trader berbeda-beda mindsetnya. Tapi seorang investor atau yang bertujuan menabung saham, tujuan mereka membeli saham untuk mendapatkan capital gain dan dividen dari saham yang mereka beli. Biasa seorang investor atau yang nabung saham membeli saham untuk di hold untuk jangka panjang atau lebih dari 2 tahun. Dan duit untuk menabung saham juga pasti berbeda-beda jumlahnya. Ada yang memulai dengan 100.000, ada yang mulai dengan 1 juta, dan seterusnya. Dan biasanya duitnya investor tabung itu didapat dari gaji bulanan yang disisihkan untuk membeli sebuah saham. Jadi seorang yang mau menabung saham harusnya secara konsisten membeli saham yang mau ditabung dengan jumlah yang telah ditentukan. Sekarang saya beri contoh. Seorang bapak A, dia sudah berkomitmen akan menyisihkan duit 500.000 per bulan dari gajinya. Dan setelah dia meriset, dia melihat saham Antam fundamentalnya bagus dan prospek ke depan mungkin bagus. Oleh karena itu, dia membeli saham Antam tiap bulannya seharga 500.000. Jadi dengan komitmen yang ada, Bapak A akan selalu membeli atau menyisihkan harga duit 500.000 untuk membeli saham Antam di harga berapapun. Contoh, pas bulan Januari dia bisa membeli dengan harga 500.000 satu lot. Bisa saja pas bulan Februari yang bisa dapat dengan 500.000 mungkin 2 lot. Jadi dia tidak mempedulikan berapa harga yang dia beli. Karena tujuannya menabung saham. Apabila kita konsisten menabung saham dengan cara seperti itu, average harga yang kita dapat pasti akan stabil. Dan sekarang dengan kondisi bursa turun seperti sekarang ini, pasti banyak investor yang kaget. Karena harga yang mereka beli dengan harga saat ini sudah turun sangat tajam. Tapi apabila kita mindsetnya adalah seorang investor atau yang ingin nabung saham terus, kondisi seperti sekarang ini harusnya menguntungkan untuk investor. Contohnya, apabila ada seorang yang selalu membeli saham BBRI dengan jumlah 3 juta per bulan,
Tiap bulan harusnya dia cuma mendapatkan 1 sampai 2 lot. Contohnya, dengan penurunan BBRI saat ini, bisa saja dia mendapatkan 3 lot dalam bulan itu. Begitu juga coba kita kasih contoh saham Pegas. Sebelumnya saham Pegas berada di harga 2000-an. Bisa saja untuk teman-teman yang nabung saham, sebelumnya bisa membeli saham yang mau mereka tabung untuk Pegas 2 lot. Dengan penurunan saat ini di bawah harga 1000, bisa saja mereka saat ini bisa mendapatkan 4 lot. Jadi untuk kondisi bursa seperti sekarang ini, harusnya ini kesempatan untuk mendapatkan harga bawah. Tinggal pertanyaannya, sebaiknya kapan kita entry? Untuk saat ini, walaupun kita tiap bulan menyisihkan duit untuk ditabungkan di saham, saran saya duit yang ditabungkan itu tetap di hold dulu. Jadi contohnya bulan Februari kemarin kalian mempunyai duit 500.000 untuk ditabungkan, sebaiknya jangan dibeli saham dulu. Jadi duit itu kalian tahan dulu, dan bulan Maret ini bisa kita lihat IHSG masih bergerak turun. Dan apabila bulan Maret ini kalian masih punya 500.000, simpan saja dulu duitnya. Jadi sekarang kalian mempunyai duit 1 juta. Tunggu waktu yang tepat untuk entry membeli saham yang kalian mau tabung. Dan daripada kalian membeli, kita anggap contoh saham A di harga 400 saat ini dengan 500.000, pas bulan ini sahamnya turun jadi 200, kalian beli 500.000 lagi, average-nya akan sangat kecil. Mendingan kalian simpan duit 1 juta dan beli di harga 200 saat ini. Dan apabila kalian masih tetap hold duit yang kalian punya saat ini, bisa saja nanti pada saat bulan April saham yang mau kalian beli akan lebih murah. Jadi paling aman adalah hold duit cash yang kalian punya. Jadi tetap kalian sisihkan dari gaji kalian, tetapi jangan beli saham yang kalian mau beli saat ini. Tunggu sampai saham yang ingin teman-teman beli sudah mulai terlihat selesai garis downtrendnya dan mulai berbalik arah, teman-teman boleh entry. Sekarang saya kasih contoh. Yang teman-teman lihat saat ini merupakan perjalanan IHSG dari tahun 2001 sampai 2017. Dan jika kita lihat tahun 2008 juga terjadi crash. Dari harga tertinggi mendekati harga 3.000 sempat turun menyentuh harga 1.200. Jadi turun hampir 50%. Dan setelah penurunan di tahun 2008, tahun 2009 sudah mulai bangkit kembali. Dan pada saat 2010 sudah sama dengan tahun 2008 awal. Dan pada saat 2017 bisa kita lihat sudah mendekati angka 6.000. Jadi bursa yang crash bukan cuma terjadi kali ini saja. Sudah sering terjadi, dan ini yang membuat banyak investor tiba-tiba menjadi kaya raya. Karena mereka menginvestasikan duit yang mereka punya pada saham yang benar. Sekarang, apakah kalau kita nabung saham pasti akan untung? Tidak selalu. Karena apabila teman-teman salah menginvestasi sahamnya, pasti teman-teman akan merugi. Contohnya, sampai detik ini saja masih banyak yang mempromosikan saham Bumi. Jadi banyak di grup-grup saham ataupun di komentar-komentar di Facebook dan lain-lain menyatakan bahwa Bumi masih layak untuk dibeli karena masih ada peluang naik, fundamental bagus, dan lain-lain. Yang saya bingung, kenapa harus Bumi? Padahal jelas-jelas kita tahu, Bumi fundamental perusahaannya sangat jelek. Masih banyak saham-saham bagus di bursa IHSG yang bisa kita beli. Karena itu, untuk investor pemula yang baru terjun di bursa saham, sebaiknya pelajari dulu saham-saham yang mau teman-teman beli, baru benar-benar teman-teman membeli saham tersebut.
Jangan cuma mendengar dari broker yang teman-teman punya saat ini atau dari grup-grup saham, sebaiknya jangan. Belajar fundamental dari perusahaan tersebut. Lihat laporan keuangannya, dividennya berapa besar, dan grafik dari saham tersebut. Karena walaupun kita seorang investor, kita juga harus tahu technical analysis. Supaya kita tahu kapan waktu yang tepat untuk entry membeli sebuah saham. Semoga penjelasan saya tentang nabung saham ini bisa memberikan sebuah gambaran gimana cara yang tepat untuk menabung saham. Mungkin kedepannya saya akan membuat satu video khusus tentang cara menabung saham yang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.